Em, saya percaya bahwa seorang filmmaker adalah seorang yang punya privilege yang sangat besar karena ketika dia bekerja, hasil kerjanya itu punya impact yang besar dan punya potensi yang besar untuk eh, berbuat sesuatu untuk kita gitu di mana kita berada, baik itu di kota kita, di provinsi kita, atau di negara kita, atau di dunia kita. Dan saya percaya kalau kita membuat film berdasarkan kegelisahan kita sebagai orang yang tinggal di negeri kita, Indonesia, paling enggak nanti hasilnya akan jadi sesuatu yang bisa jadi pemicu awareness atau diskusi bahwa something wrong gitu. Dan yang paling besar aku rasa yang kita alami sekarang di Indonesia adalah ketidakadanya keteladanan dari siapapun yang ada di atas yang seharusnya jadi teladan, baik itu pemimpin, kemudian kegelisahan saya tentang satu sosok yang seharusnya jadi teladan ya, jadi teladan, jadi pengasuh kita, yaitu guru, karena paling banyak kita di sekolah ketimbang di rumah. Tapi apresiasi terhadap profesi guru sangat rendah di Indonesia. Jadi tadinya yang saya berharap tahun 2007 skrip ini saya bikin, terus saya berharap kayaknya isu ini nggak bakal ada lagi di Indonesia gitu. Ternyata enggak, tetap ada gitu. Bahkan tahun 2015 saya kira akan everything is going to be okay, kita akan lebih baik sebagai bangsa. Enggak, ternyata anggaran buat guru dipotong sekian puluh, lebih dari 50 triliun gitu. Jadi kayak ternyata masalah-masalah ini tetap ada ya, sehingga akhirnya film ini kita filmkan. Dan tentunya kita nggak mau film ini jadi isu, kita nggak mau film ini orang nonton berat banget. Tentunya kita rangkai sedemikian rupa menjadi satu cerita yang enak untuk diikuti, sangat apik dalam penceritaan. Kita mengikuti beberapa karakter, jadi tidak menggurui sifatnya, tidak juga untuk memberikan jawaban karena kita nggak tahu jawabannya apa, tapi kita hanya menggulirkan sebuah pemicu untuk apa yang akan ada dalam cerita ini akan jadi bahan diskusi, bahan perenungan kita. Luar biasa, berarti bisa saya rangkum bahwa ini adalah film paling horor Joko Anwar karena realita, karena berdasarkan cerita asli, bukan cerita asli tapi kasus asli gitu. Bicara tentang guru, ada satu sosok yaitu Edwin. Edwin adalah seorang guru di sini. Mungkin abang dulu mungkin bisa menjelaskan karakter Edwin atau Morgan secara langsung. Abang atau Morgan? Morgan silakan. Selamat siang buat teman-teman media sebelumnya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di acara press con official trailer pengepungan Bukit Duri. Edwin ini adalah sosok guru yang seperti yang Abang bilang tadi, yang memang dalam hidupnya selain di luar profesinya, di dalam hidupnya aja dia juga udah berjuang. Dia harus berjuang untuk melakukan yang terbaik walaupun dihalangi oleh sistem yang sulit gitu. Jadi nggak cuma di bidang profesinya aja, tapi di dalam hidupnya gitu. Dan yang abang bilang tadi, kita memang ingin mensorot kalau misalnya profesi guru sama sekali kadang tidak mendapatkan fasilitas yang layak ya. Masih banyak sekali guru-guru yang harus berjuang di sekolah-sekolah yang fasilitasnya minim gitu. Jadi Edwin ini salah satu istilahnya apa ya, representasi dari guru-guru Indonesia. Oke. Di sini tadi sudah diucapkan juga bahwa di film ini Edwin bukan hanya seorang guru tetapi juga seseorang yang berjuang dalam sistem yang tidak berpihak kepadanya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara seorang Morgan mempersiapkan karakternya untuk berada di posisi tersebut yang sebetulnya jauh sekali dengan Morgan aslinya gitu. Jujur ini bisa dibilang salah satu peran paling berat yang pernah saya kerjakan sepanjang saya berkarir di dunia perfilman. Waktu baca skrip aja, waktu casting sama abang aja, waktu diceritain sama abang aja sebelum casting aja udah sedih banget gitu, tentang karakterisasinya Edwin, tentang cerita yang memang pengen kita olah. Dan akhirnya casting, baca skrip aja udah kayak waduh ini berat banget. Tapi abang dan seluruh tim Kamensi Pictures tuh sangat meng-create satu tempat space buat kita sebagai aktor, saya sendiri pribadi, untuk istilahnya menjalankan atau berkarya sehingga tidak ada pressure sih. Sebenarnya tidak ada pressure. Jadi tadi saya baru ngobrol sama Leni tadi, benar-benar walaupun peran terberat yang pernah saya ambil, tapi waktu syuting tuh benar-benar seamless aja.
benar-benar seamless, benar-benar environment working space-nya tuh benar-benar enak. Jadi bisa kasih kami ruang untuk eksplorasi, dan itu benar-benar abang kasih kepada kami sih, abang dan tim. Benar-benar kita bisa explore, kita bisa kasih yang terbaik untuk karakternya, seperti yang saya lakukan terhadap karakter Edwin itu. Oke. Apakah ada pembagian karakter di sini, karena kan ada karakter sebagai guru dan juga tujuan utama gitu, yaitu sebagai adik. Apakah di situ ada mungkin perbedaan karakter yang harus dilatih, atau mungkin agak sulit pembagian karakter, gimana? Untuk layer-layernya pasti ada ya, karena seperti yang kalian tahu, biasanya kalau abang syuting di produksi lain dan akhirnya saya ngalamin sendiri. Kalau abang tuh suka kasih kita karakter sheet tentang background, jadi abang tuh benar-benar make our job tuh easier. Jadi kita benar-benar udah langsung ngolah aja karena udah dapat bahan, dan juga kita istilahnya ini kan kerja kolaborasi ya. Jadi abang benar-benar tidak mendikte kami, tidak mendikte saya terhadap karakter Edwin, tapi selama proses saya workshop, hal baru yang saya temui, hal baru yang saya temukan untuk karakter Edwin, saya bisa diskusiin sama abang gitu. Jadi benar-benar ini hasil dari kolaborasi saya dan abang terhadap layer-layernya Edwin sebagai guru dan sebagai adik. Dan juga ini secara fisik juga saya workshop fighting juga gitu. Jadi benar-benar intens tapi menyenangkan. Oke, berarti beruntung sekali teman-teman yang ada di sini yang baru pertama kali terjun ke dunia perfilman, beruntung sekali langsung mendapatkan Joko Anwar. Betul. Oke, ada bukan hanya kolega di film, tapi kolega di karakternya juga, yaitu seorang guru juga. Di sini ada Hana. Hana di sini berperan sebagai guru juga, betul? Iya, betul. Oke, berperan sebagai guru bimbingan dan konseling. Saya jarang ketemu ketika saya sekolah, karena saya anak baik. Tapi ketika melihat langsung dalam cerita bagaimana lingkungan sekolah yang penuh tekanan bisa berdampak buruk pada murid-murid, menurut Hana gitu, apa yang bisa kita lakukan di dunia nyata sebelum kita membahas film untuk mencegah kekerasan remaja dan memberikan dukungan lebih gitu setelah mempelajari diri sebagai guru di film ini? Oke, selamat siang sebelumnya. Terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kuncinya pastinya ada di sistem pendidikan dan lingkungan sosial ya. Jadi di situ yang sangat mempengaruhi, dan kita juga sebenarnya mungkin harusnya memberikan ruang yang aman untuk para remaja gitu, untuk mengekspresikan, apalagi mereka kan di usia-usia yang sangat krusial. Jadi kita harus menciptakan ruangan yang aman untuk mereka berekspresi tanpa harus sampai ke kekerasan gitu. Dan pastinya kan di sekolah itu juga kan bukan cuma soal pendidikan, tapi juga tentang pengembangan karakter. Dan makanya di situ menurut saya, apalagi di sini berperan sebagai guru, dan kebetulan saya juga dari keluarga guru karena bapak saya kebetulan dosen juga di satu universitas, tahu sekali struggle-nya seperti apa, kurang perhatiannya seperti apa. Jadi sebenarnya sistem yang kuat untuk guru itu juga sangat penting gitu, bukan hanya fasilitas tapi juga mungkin yang mendapatkan perhatian lah ya, yang lebih layak, itu juga penting untuk guru menurut saya. Apakah ada diskusi dengan ayah ketika mendapatkan peran ini? Karena ayah kakek saya juga guru gitu, jadi itu udah sesuatu yang familiar di saya, dan itu udah akhirnya pastinya kalau untuk diskusi karakter itu udah lebih seringnya untuk diskusi dengan abang langsung sih. Oke. Kalau kita sudah bicara dengan gurunya, kita bicara dengan muridnya yang kalau di film dari trailer saya lihat, apologize for my language, tapi nampak brengsek di sini, dan kita sudah tahu arahnya kemana. Omara, boleh diceritakan karakter ini? Apakah betul brengsek sifatnya atau karena lingkungannya? Kita mulai dari situ. Hai semuanya, aku ditodong dengan pertanyaan yang sangat fundamental sekarang ya. Jeffrey ini adalah agent of society, mungkin kita mulai dari situ dulu ya. Sebagai manusia yang dalam usia remajanya ini sering dibilang mencari jati diri. Tapi kan kita jarang mendefinisikan manusia itu mencari jati diri seperti apa. Apakah dia menjadi orang yang bisa memenuhi ekspektasi sosial, atau dia menjadi satu orang yang unggul? Nah ini kan pertanyaan moral yang sangat penting gitu loh.
Di situ tadi di trailer kita lihat Jeffrey ini adalah orang yang sangat tadi dengan katanya brengsek. Ketika kita bilang orang itu brengsek, berarti ada deviation dari moralitas sosial yang ada di-expect oleh orang-orang. Bahwa baik adalah seperti A, buruk adalah seperti B. Dan kebetulan saja Jeffrey terlihat buruk. Pertanyaannya adalah, ketika society-nya udah hancur seperti tadi di deskripsi yang kita lihat di trailer itu, sebenarnya dilema moralitas kita tuh udah berubah, udah shifting. Ini saya mungkin mau kutip ya, bahwa setiap zaman tuh selalu ada yang namanya revolusi moral atau moral revolution. Satu orang yang pernah berdiskusi ini adalah Friedrich Nietzsche. Dia dulu bilang, zaman dulu kala, moralitas itu yang baik atau yang unggul adalah ketika kita berkuasa, atau kita kuat, atau kita hebat. Bukan hanya baik itu berbagi. Cuman adanya slave revolt atau moral revolusi moral, terjadilah kebaikan adalah kita berbagi-bagi, kita berbuat baik terhadap orang, belas kasih, dan lain-lain. Nah, Jeffrey ini tiba-tiba menjadi orang yang ingin unggul, ingin kuat, ingin berkuasa. Sehingga dia didim atau dia dikutuk sebagai orang yang terlihat jahat. Tapi selama kita reading, satu hal yang kita bicarakan dengan Abang Joko itu adalah yang namanya ketika society udah run amok. Ya Bang, run amok itu adalah bahasa Inggris. Dan Abang beritahu kita fun fact bahwa amok itu adalah kata serapan Inggris dari bahasa Malay atau Indonesia, yang itu mengamuk. Atau kita sekarang taunya gelap mata, mengamuk itu. Run amok itu kan udah crazy. Nah pertanyaannya, ketika society udah run amok, udah mengamuk atau sudah menggila, maka moralitas tersebut tuh udah lumayan meleleh. Yang tadinya yang baik adalah seperti ini, yang buruk adalah seperti ini. Orang yang dihidupkan oleh moralitas dan tidak punya oleh society dan tidak punya pilihan untuk memilih moralitas tersendiri karena dia hidup di society yang sudah rusak, yang sudah hancur, maka anak tersebut akan mendewasakan diri sebagai yang dia lihat. Dan ketika moralitasnya hancur, maka dia sebagai individu pun as an agent of society akan juga hancur. Mungkin kebrengsekan Jeffrey ini adalah personifikasi dari kebrengsekan nationwide gitu. Mungkin gitu kan. Oke. Tahan, sabar. Don't go there. Di dunia fiksinya itu. Oke, iya. Alright. Apakah di dunia nyata Anda dosennya? Sepertinya iya. Itu sebuah statement yang luar biasa bagus gitu, bahwa di film ini digambarkan karakter adalah hasil dari lingkungannya gitu. Dan apakah, I'm sorry to ask this, tapi apakah karakter tersebut menggambarkan banyaknya masyarakat Indonesia? Well, that's a delicate question. Mungkin untuk approach itu, Please answer it in a delicate way. Iya, I will. No, mungkin kalau misalnya kita lihat apakah ini result dari society, mungkin gitu ya pertanyaannya. Kita harus melihat bahwa kita harus refleksi, ini adalah bahan refleksi. Apakah kita ini sebenarnya hidup itu bebas apa enggak? Maksudnya bukan dalam konteks metafisika yang kita ini punya free will atau kita dikutuk semuanya dengan takdir, tapi lebih kita tuh sebenarnya ada kebebasan tidak dalam sebagai individu di sosial gitu, atau kita hanya harus menghamba menjadi budak moralitas sosial gitu. Nah, di sini masalahnya ada dua. Kalau pertama kita ini adalah orang yang unggul, kita bisa memilih apapun yang kita lakukan, maka pertanyaannya adalah mengapa kita melakukan A, B, dan C? Biasanya kita percaya bahwa A, B, dan C itu ada resultnya, ada tujuannya, atau ada juga pembelajaran kita dari masa lalu kita, dibesarkan orang tua seperti itu, atau kita belajar di sekolah seperti itu, atau teman-teman kita seperti itu, maka kita memilih untuk melakukan itu. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah kita hanya diperbudak atau dipenjara oleh moralitas sosial, di mana kita tidak bisa melakukan apapun. Yang kita hanya bisa lakukan adalah mengikuti struktur sosialnya. Kita kalau misalnya ngomongin teknis ini kayak Felix Guattari dan segala macam, anti-Oedipus itu ada literasinya mungkin. Kalau itu yang terjadi, maka yang salah pun langsung sosial kan. Bahwa kita hanya bisa menganut dan kita hanya bisa mengikuti apa maunya sosial, dan ketika kita gagal melakukan itu, kita menjadi orang-orang yang dibuang atau orang-orang jahat. Nah, Jeffrey ini di dua kemungkinan tersebut sepertinya menjadi victim dari society yang sudah rusak. Andil besar dari kerusakan Jeffrey, karakter tersebut atau orang-orang jahat yang kita pikir itu, ada kemungkinan juga bahwa itu besarnya itu yang mengambil andil adalah society-nya. Mungkin dia dulu disakiti, mungkin orang-orang itu moralitas seperti itu, sehingga dia ingin mencoba unggul dari orang-orang lain.
Dan ketika kita mencoba unggul dari society yang udah mulai rusak, kita menjadi orang yang sangat jahat. Jadi sebenarnya untuk menyalahkan society pun juga agak susah gitu loh. Ya. Tapi untuk tidak menyalahkan society itu hampir tidak mungkin. Mungkin itu adalah jawaban yang lebih diplomatis Luar sekali. biasa. Tepuk tangan teman-teman. Maaf lama ya, takutnya Tidak apa-apa. salah ngomong. Akan menjadi doorstop yang lumayan panjang untuk teman-teman nanti. Kita ke victim aslinya dalam film. Ada Edi Arfian, betul? Apakah seorang victim di film ini karena banyak darah sepertinya? Peran yang sangat berbeda dari film-film sebelumnya. Sebelumnya adalah horor, tapi di sini karakternya mungkin lebih seram gitu, lebih apa ya, lebih mengumpulkan perasaan yang segitu banyaknya gitu. Kesulitan atau mungkin challenge yang dihadapi ketika membangun karakter ini seperti apa? Silakan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Yang aku rasain dari karakter Kristo ini kayaknya salah satu karakter yang paling kompleks deh yang pernah aku peranin gitu ya. Karena kalau mungkin biasanya aku dapat karakter tuh anak remaja yang mungkin moralnya itu lebih terang, terus kalau ada konflik-konflik tuh biasanya lebih personal. Tapi yang aku rasain di Kristo ini, dia tuh ada di lingkungan yang sangat brutal. Itu harus buat keputusan-keputusan sulit setiap harinya cuma untuk bertahan hidup. Nah, jadi memang berat, menurut aku berat banget ada di posisi Kristo ini. Dan Kristo juga banyak bermain di ruang yang abu-abu. Jadi tuh maksudnya tuh dia nggak dibilang bener-bener baik, enggak, tapi dibilang bener-bener jahat juga enggak gitu. Jadi ada di tengah-tengahnya itu. Makanya itu yang membuat aku tertantang banget buat mencoba berperan menjadi Kristo ini. Dan tapi sejauh ini prosesnya sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Oke, kita lanjut ke Fatih Undro. Santai Bu. Saya grogi belum hafal jawabannya. Silakan. Jadi ini ada di line 2. Oke, pertanyaannya simpel di sini. Apa yang susah kayak Omar ya? Enggak, itu emang khusus Omara doang buat tadi. Nah, buat saya aja susah tadi. Adegan tertentu mungkin bisa dijelaskan kepada kita gitu. Dari trailer kita tidak bisa melihat segitu dalam. Cuman adakah adegan tertentu yang menurut Anda gitu paling berat atau emosional? Karena di sini juga tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali karakter-karakter yang perannya sangat dalam gitu. Silakan. Terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman media semua sudah hadir hari ini. Menjawab pertanyaannya, Rangga itu di film nanti akan ada di titik terendah dalam hidupnya, di mana dia udah kehilangan semuanya gitu. Pada saat proses itu banyak diskusi sama Om Joko. Itu gimana sih? Bang Joko. Gimana dia menghadapi perasaan yang besar sekali gitu pada saat itu. Terus dari diskusi-diskusi tersebut kayak munculin banyak ide-ide gitu gak sih? Bener ya? Kosong. Oke. Iya, jadi gara-gara dari adegannya Diskusi dengan Bang Joko. Oke. Apakah happy terlibat? Happy. Oke, luar biasa teman-teman.